Perkenalkan, nama saya Vega Luluh Pratiwi. Saya Zalfa Langgeng Fadila. Saya Omirista Febila. Saya Hazimana Jalala Biba. Saya M. Fajar Iswanto. Kami dari kelompok Cepalopoda ingin menyampaikan materi video mengenai morfologi, habitat, siklus hidup, anatomi, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, peranan, spesies kunci, sistem peredaran darah, dan sistem syaraf. Selamat menyaksikan. Cumi-cumi, sotong, dan gurita dikategorikan ke dalam kelas Cepalopoda. Cepalo yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki, atau dengan kata lain bentuk hewan ini seperti kepala yang berkaki. Cumi-cumi, bentuk tubuh cumi-cumi panjang dan runcing. Hewan ini mempunyai kepala yang besar dan bermata sangat tajam. Mulutnya terdapat di tengah-tengah, dikelilingi oleh 2 tentakel panjang dan 8 lengan lebih pendek. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap atau sucker. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh. Cangkang cumi-cumi kecil berupa lempengan yang melekat pada mantel. Sotong. Pada bagian dorsal sotong terdapat lengan dan tentakel. Pada bagian anterior ujung terdapat mulut yang dikelilingi oleh lengan dan tentakel. Pada kedua sisi dorsal mantel terdapat sirip lateral berbentuk segitiga. Di sekeliling mulutnya terdapat 8 buah lengan dan 2 tentakel yang panjang. Gurita. Secara umum, gurita dibedakan menurut bagian kepala, leher, dan tubuh. Pada bagian kepala terdapat 8 lengan. Mulut gurita terdapat dalam cincin lengan. Gurita memiliki 2 mata yang besar dan menonjol di sekitar pinggiran kepala. Habitat Cepalopoda. Pada sebagian besar spesies Cepalopoda, habitatnya tersebar di daerah intertidal, di samudera yang dalam, dan di lapisan permukaan laut. Spesies Cepalopoda jenis cumi-cumi atau Loligo sp tinggal pada habitat laut dalam dan jarang ditemui di perairan laut yang dangkal. Spesies Cepalopoda jenis gurita atau Octopus sp tinggal pada habitat zona intertidal di antara celah batu dan dijumpai juga di perairan laut dalam pada kedalaman 1000 meter. Gurita juga biasanya dijumpai pada substrat yang berpasir dan berbatu. Spesies Cepalopoda jenis sotong atau CPSP merupakan hewan di daerah naritik yang senantiasa hidup di perairan dengan daerah sebaran dari permukaan sampai dengan kedalaman 100 meter. Cepalopoda merupakan salah satu kelas dari filum moluska. Kebanyakan moluska melewati tahap siklus hidup berbentuk larva berselia yang nantinya akan berkembang menjadi individu dewasa. Fase metamorfosa sendiri tidak dikenal pada kelas Cepalopoda. Dengan kata lain, hewan yang baru menetas dari telur mirip dengan induknya. Siklus hidup dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, tumbuh menjadi individu muda dan dewasa. Siklus hidup pada kelas ini juga relatif pendek dikarenakan setelah telur menetas biasanya induknya akan mati. Siklus hidup cumi-cumi juga dimulai dari telur, di mana setelah telur itu menetas menjadi larva, induknya akan mati. Cumi-cumi hanya hidup 1 tahun karena biasanya setelah induk cumi-cumi menyelesaikan proses pembuahan telur, induknya akan mati. Siklus hidup pada sotong juga relatif pendek, hanya berkisar 12-18 bulan saja. Sekali bertelur, sotong betina dapat melepaskan ribuan telur ke dalam arus yang deras. Bermula dari telur, kemudian menetas menjadi larva. Larva gurita akan melayang bersama kawanan plankton sampai memangsa kopepod. Gurita remaja tumbuh dengan cepat karena rentang hidupnya yang singkat. Umur antara 1-2 tahun, gurita dewasa siap untuk kawin dan siklus hidup pun berulang. Anatomi cumi-cumi Loligo sp yaitu sebagai berikut. Hati berfungsi untuk mengambil sari makanan, esofagus sebagai saluran pencernaan, lambung sebagai organ pencernaan, cangkang dalam untuk pelindung organ dalam, ovarium sebagai penghasil sel telur, dan kantung tinta sebagai penghasil tinta yang akan dikeluarkan saat ada predator. Sotong memiliki rangka keras yang terdiri atas zat kapur berwarna putih. Pada bagian dorsal, sepia sp terdapat lengan dan tentakel. Di dekat mata terdapat integumen yang tebal disebut olfactory crest. Di bawahnya ditemukan olfactory groove, mempunyai sifon yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot tinta. Anatomi gurita Octopus sp. Gurita tidak memiliki cangkang dalam. Gurita memiliki 3 bagian jantung, 2 untuk memompa darah ke insan, dan 1 bagian
untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Sekum adalah organ dari sistem pencernaan. Ginjal untuk menapis cairan ke dalam ruang pericardium, kantung tinta untuk menghasilkan cairan tinta. Selanjutnya adalah sistem reproduksi dari cumi-cumi, gurita, dan sotong. 3 gambar ini adalah contoh dari cumi-cumi. Berikut adalah contoh video cumi-cumi saat melakukan kopulasi. Cumi-cumi jantan akan menangkap cumi-cumi betina dengan tentakel dan berenang secara berpasangan. Hektokotil atau lengan cumi-cumi yang digunakan untuk menyuntikkan sperma mengambil spermatofor dan memasukkannya ke kantung mantel betina seperti video tersebut. Cumi-cumi tidak memiliki gigi, tetapi mereka memiliki mulut yang keras yang digunakan untuk memecah makanan. Setelah masuk ke kerongkongan, enzim mulai menyiapkan makanan untuk pencernaan yang dikeluarkan dari kelenjar ludah. Pada spesies cumi raksasa Archaeoteuthis dux, kerongkongan melewati pusat otak yang berbentuk tabung bundar, lalu masuk ke lambung untuk memecah makanan dan mengekstraksi elemen yang dapat digunakan. Ketika semua nutrisi yang diperlukan dikeluarkan, lambung meneruskan isinya ke usus. Bahan-bahan yang tidak diinginkan oleh cumi-cumi dilewatkan melalui usus, di mana mereka dikompresi menjadi kotoran. Kemudian masuk ke rektum, sebuah tabung yang mengarah ke anus yang merupakan akhir dari sistem pencernaan. Gurita biasanya memakan kerang dan udang yang ditangkap dengan menyelimuti menggunakan lengan berpenghisap lalu menariknya ke dalam mulut. Setelah itu diremukkan sampai halus lalu didorong ke kerongkongan. Di kerongkongan akan menghubungkan ke kantung perut yang dimulai dengan pencampuran enzimatik sekresi organ pencernaan, lalu masuk ke kantung lambung dan usus. Setelah itu pada usus berjalan menuju ke dalam rongga mantel, menjelang akhir menuju rektum dan sampai ke anus. Sotong makanannya berupa udang-udangan dan larva insekta. Sistem pencernaannya sama seperti cumi-cumi. Mangsa yang menjadi makanannya ditangkap dengan tentakel-tentakelnya kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam rongga kerongkongan.
Setelah melewati kerongkongan, makanan tersebut lalu berlanjut ke lambung untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan, lalu menuju ke usus, dan yang terakhir menuju ke anus untuk membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Salah satu film dari moluska adalah kelas Cephalopoda. Menurut Gago et al. 2019, Cephalopoda memiliki sepasang insang yang menonjol dari logam mantel yang dapat diperluas di mana aliran air pernafasan dapat melewati lipatannya. Sistem respirasi pada Cephalopoda dilakukan oleh sepasang insang yang berbentuk bulu unggas di bagian kanan dan kiri ruang mantel pada bagian ventral. Insang Cephalopoda berfungsi untuk pernafasan dan ekskresi. Cephalopoda yang berenang dengan tangan yang berselaput, biasanya insangnya menghilang dan pertukaran gas melalui seluruh permukaan tubuh. Cumi-cumi juga bernafas dengan insang. Cumi-cumi memiliki pokok sistem pernafasan senyawa tembaga yang berakibat bila terlalu panas, cumi-cumi dapat mati dengan mudah karena lemas. Sotong atau cuttlefish bernafas menggunakan insang. Insang pada sotong terdiri dari lamela yang tersusun secara simetris. Sistem pernafasan pada gurita terdiri dari 2 cabang insang pada rongga mantel. Gurita bernafas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insang dan disemburkan keluar melalui funnel. Peranan Cephalopoda dibagi menjadi 2, yaitu peranan ekologis dan peranan ekonomis. Peranan ekologis Cephalopoda dapat menjadi penyeimbang rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dalam peranan ekonomis, Cephalopoda, produk dari Cephalopoda ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang dapat dijual dengan nilai ekonomis yang tinggi. Spesies kunci adalah spesies yang berdampak besar terhadap lingkungan hingga dapat mempengaruhi ekosistem. Ekosistem bergantung pada mereka dan dapat berubah apabila mereka punah, karena keberadaan mereka mempengaruhi jumlah dan karakteristik spesies lain di suatu komunitas. Cephalopoda merupakan mata rantai penting dalam jaring makanan pada ekosistem laut, baik sebagai predator ataupun yang dimangsa. Jika Cephalopoda tidak mampu berkembang biak dengan baik, maka akan menimbulkan kompetisi pakan bahkan kematian pada pemangsa Cephalopoda. Jenis cumi-cumi yang tersebar di seluruh perairan Indonesia yaitu Lolialustippus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Teutida, famili Lolinginidae, genus Lolialus dan spesies Lolialustippus. Jenis sotong yang paling banyak tersebar yaitu Sepia officinalis dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Sepida, famili Sepidae, genus Sepia dan spesies Sepia officinalis. Jenis gurita yang paling banyak tersebar adalah Taumoctopus mimicus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Octopoda, famili Octobodidae, genus Taumoctopus, spesies Taumoctopus mimicus. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah tertutup yang berarti darahnya mengalir melalui pembuluh darah. Darah Cephalopoda banyak mengandung protein hemosianin yang kaya dengan tembaga untuk mengangkut oksigen. Dibanding dengan hemoglobin yang kaya dengan zat besi, hemosianin kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Hemosianin yang larut dalam plasma dan tidak diikat oleh sel darah merah sehingga darah kelas Cephalopoda berwarna biru pucat. Alat-alat sirkulasi terdiri atas jantung dan sejumlah pembuluh darah. Jantung Cephalopoda terdiri dari 3 jantung, yaitu jantung sistemik dan jantung branchial atau jantung insang. Jantung menerima darah dari vena cava anterior dan vena cava posterior, kemudian menuju insang melalui pembuluh darah aferen ke kapiler dan terjadilah pertukaran oksigen dengan CO2. Darah yang mengandung O2 keluar dari masing-masing insang melalui pembuluh darah menuju aurikel di setiap sisi yang masing-masing bermuara pada jantung sistemik. Sistem saraf. Cephalopoda memiliki sistem saraf yang berpusat di kepalanya, menyerupai otak. Sistem saraf terdiri dari 3 pasang ganglion dan saraf. Ganglion cerebral, pedal, visceral, suprabukal, infrabukal, dan optik terletak di kepala. Indera sensoris juga sangat berkembang dan dilengkapi dengan mata dan 2 sensoris pada setiap bagian lateral kepala sebagai organ penyeimbang. Pada Cephalopoda terdapat otak yang kompleks karena adanya penggabungan ganglia yang letaknya mengelilingi esofagus. Karena itu, otaknya mempunyai bagian supraesofagus dan supraesofagus. Pada bagian subesofagus terdapat pusat pernafasan untuk respirasi
dan inspirasi. Dan untuk bagian otak supraesofagus berisi pusat motorik, pusat sensorik utama yang berupa lobus untuk pembau dan kompleks dorsal vertikal. Sekian video dari kelompok kelas Cefalopoda. Sebelumnya kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suryanti, Bapak Wiwit Teguh Taufani, dan Ibu Siti Rudianti selaku pembimbing praktikum Avertebrata Air dan seluruh asisten Avertebrata Air yang telah banyak membimbing serta mengarahkan kami. Terima kasih juga buat teman-teman MSP 2019, semangat selalu ya. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat, hopeful and useful. Thank you for watching.